Iya, kayak waktu itu Kalau nyoba kalau nggak langsung dicoba keterima. kapan kan? Iya, itu tuh hoki sih menurut aku kayak, Gila. wah ini sih mungkin karena nggak banyak berharap juga jadi kayak yang ngelakuinnya Oh. yang penting pede aja dulu gitu. Hmm. Eh, jadi waktu itu aku merasa sempat kayak apa lu kelamaan kerja gitu. Oke guys, balik lagi di segmen hashtag cerita anak rantau dan sekarang aku udah bersama dengan Kak Namira. Jadi Kak Namira adalah kakaknya teman aku dan dulu kita sama-sama tinggal di Tanjung Pinang. Tapi nggak lama Kak Namira harus pindah ke Cikarang karena aku orang kepo dan suka memfollow orang-orang Tanjung Pinang. Jadi aku ya udah jadi kita follow-followan di sosial media dan aku ikutin terus nih kehidupan Kak Namira. Namira ini kemarin sempat merantau di Inggris. Nah, Ya. jadi Kak, awal mula ceritanya bisa merantau sampai ke Inggris. Waktu itu kan sebenarnya karena aku tuh udah kerja 2 tahun. Waktu itu tahun 2015-an. Terus beberapa temenku juga udah banyak yang berangkat S2. Terus aku mulai mempertanyakan nih, kira-kira abis ini mau gimana? Mau pindah kerja karena udah kerja 2 tahun? Apa mau sekolah lagi? Atau aku mau ngapain gitu? Karena menurutku kayak oke, ini udah masuk tahun kedua, kayak udah saatnya memikirkan sesuatu yang baru gitu. Nah terus akhirnya ya udah dong, aku ya udah deh, kayaknya udah saatnya harus kerja lagi, misalnya sekolah lagi karena aku kan wartawan. Jenjangnya juga nggak gitu banyak ya, maksudnya ya jadi wartawan, habis itu naiknya juga jadi redaktur gitu kan, dan itu perjalanannya panjang. Dan aku juga nggak tertarik pindah ke stasiun TV atau ke radio gitu, pokoknya ya sukanya nulis aja, jadi mikirnya cuman waktu itu kalau nggak di koran ya ke majalah, sementara majalah udah banyak yang mati. Akhirnya udah nih, mungkin nih saatnya aku sekolah, cuman aku maunya sekolahnya ke luar dan nggak ada opsi tuh, kayak nggak mungkin sekolah keluar kalau nggak cari beasiswa. Ya udah akhirnya di 2015 November aku mulai cari beasiswanya, terus temanku beberapa memang dapat beasiswanya dari LPDP, aku apply LPDP, maksudnya mempersiapkan lah kayak oke, 2016 gue harus ikut LPDP, harus tahu mau kuliahnya di mana. Nah waktu itu di Oktober kalau nggak salah, aku kebagian interview narasumber yang dosen di UI. Pas lagi ngobrol-ngobrol, padahal sebenarnya itu ngomongin ya ekonomi karena aku kerja di kontan ya, ngomongin ekonomi, terus di akhir tuh dia nanya kayak, Mbak sendiri udah S1 apa S2 gitu. Ngobrol sama si ibu itu, terus kayak gini aja, mbaknya simpen nomor saya, kalau nanti mau S2 bisa minta surat rekomendasi dari saya aja gitu. Padahal kayak terus sekali ngobrol sama ibunya via telepon, terus aku kayak malam itu pulang kerja kayak, oh kayaknya ini udah saatnya sekolah mungkin gitu, karena selama ini yang suka buat ketahan tuh setelah lihat syarat-syaratnya kan kayak aduh harus cari recommendation letter, harus ke kampus lagi atau minta sama bos di kantor gitu-gitu kan. Terus kayak oh mungkin ibu ini menyadarkan gitu. Akhirnya ya aku mulai tuh dari situ siap-siapin lah recommendation letter lah, motivational letter, terus aku mulai cari aku kira-kira mau kuliahnya di mana dan jurusan apa. Ya udah akhirnya di 2015 akhir itu bolak-balik tuh akhirnya ke UI karena harus minta rekomendasi dari ibunya kan. Di situ kayak ketemu 3-4 kali kalau nggak salah di Depok. Kita ngobrol, terus ibunya akhirnya buatin suratnya. Terus aku balik ke kampus, ketemu dosenku dulu, terus minta rekomendasi dari dia juga. Sambil di bulan Januari Februari gitu aku ikut beberapa kayak IBEC, pameran pendidikan gitu-gitu sih, untuk tahu kan kayak oh gue mau ke kampus apa nih gitu. Ya taunya Inggris kan, oke gue mau ke London gitu, cuman kayak setelah ikut pameran pendidikan itu tahu bahwa biaya hidup di London itu 2 kali lipat daripada di kota-kota yang lain. Kayak mungkin beasiswa aku cukup, mungkin enggak, jadi kayak gambling. Terus abis itu ngobrol-ngobrol, cari, terus mikir kayaknya kalau mau ambil jurnalistik lagi kurang ya, kayak
ya udah kan waktu itu udah jurnalistik, terus kebetulan di UMN juga jurnalistiknya digital, prakteknya banyak dan aku juga kerjanya di koran, jadi aku merasa kayaknya cukup nih jurnalistiknya untuk saat itu. Terus aku kepikiran mulai banyak kan di konten juga waktu itu online-nya tuh lagi gila-gilanya, kayak semua wartawannya harus nulis online. Jadi kayak mungkin ini saatnya geser ke online, dan beberapa media tuh kayak Kumparan, terus Kata Data gitu-gitu, Tirto itu munculnya di tahun-tahun itu. Jadi aku mikir kayak emang ini kayak pas banget ya momennya ya. Iya, misalnya aku merasa kayak ini ada pergeseran ini, dan kayaknya orang lebih suka baca berita online juga daripada beli koran kan. Terus kayak ya udah, akhirnya aku mikir ya udah, ini mungkin saatnya ambil jurusan yang arahnya ke digital. Dan waktu itu abis ikut si IBEC, ada ketemulah sama konsultannya, udah dapet nomornya, terus ngobrol-ngobrol. Terus aku juga datang ke Wisma BNI, kantornya mereka, terus nanya-nanya kira-kira aku pengennya begini nih gitu. Dia saranin ada 3 universitas, ada Leeds, Birmingham, sama Westminster. Terus kayak ya udah, aku cari-cari tahu tuh. Ternyata jurusannya di Leeds sih sebenarnya yang paling nyantol gitu, karena kalau yang di Birmingham kalau nggak salah itu fokusnya lebih ke PR tapi digital sih memang. Dan waktu itu mbaknya nyaranin kayak, mbak kan udah bisa jurnalistik, mungkin perlu PR, humas gitu-gitu. Dan ya masuk akal di aku, karena ya sering banget deh wartawan tuh ujung-ujungnya pindah ke sana gitu. Maksudnya beberapa temanku dideketin lah sama perusahaan-perusahaan untuk ngebantuin humasnya gitu-gitu. Terus aku berpikir kayak mungkin jalannya akan ke sana juga gitu. Tapi kurang pas di aku, karena aku ya itu tadi sih, lebih suka nulis daripada ngomong. Jadi kayak males deh ngomong sama orang. Terus kayak mbak-mbak PR tuh kan selalu rapi gitu, sementara aku kayak ya pakai kaos ke kantor gitu-gitu. Iya, anak jurnalistik banget lah ya, pakai ini. Iya. Paket gitu ya. Nah, terus aku pakai ransel kan, terus aku mikir kayak, abis ini kayaknya adaptasinya agak susah nih kalau mau jadi mbak-mbak PR. Terus kayak, dan aku nggak terlalu tertarik juga maksudnya udah lihat kayak rencana studinya gitu, lebih pengen yang di Leeds. Terus pas di Maret tuh aku apply, cuman waktu itu memang aku belum punya IELTS kan. Jadi akhirnya aku ambil IELTS, nggak pakai les-les dulu, intinya cuma supaya si LPDP ini bisa ikutan aja dulu, karena waktu tahun itu ya, LPDP setahun bukanya 4 kali. Jadi aku ngejar yang bulan Maret, kalau nggak salah, ya gelombang pertama apply LPDP. Terus aku ngirim juga nih semua berkas ke 3 universitas tadi. Cuman yang untuk 3 universitas itu aku nggak pakai IELTS, karena IELTS-nya itu untuk rata-ratanya udah dapet 6,5. Tapi di satu jadi kan dia ada writing, speaking, listening, sama reading ya. Di writing itu masih 5,5. Sementara kalau misalnya mau di jurusan aku itu writingnya, jadi semuanya itu harus 6. Jadi nggak boleh ada yang di bawah 6. Terus aku kayak ya udah, yang penting LPDP-nya bisa dulu, karena LPDP waktu itu yang penting keseluruhannya 6 apa kalau nggak salah. Aku pakai si IELTS-nya buat si LPDP. Nah, di bulan Maret itu LPDP ngumumin kalau aku lolos ke tahap selanjutnya. Jadi dari berkas tuh keterima. Tahap selanjutnya itu interview di tempat, FGD, sama ada kayak verifikasi data gitu. Waktu itu belum ribet sih. Sekarang LPDP kayaknya lebih ribet. Terus dulu emang peminatnya banyak kan ya, Kak? Emang baik banget sih waktu itu, kayak kan dia nggak pakai kuota kan, jadi dia tuh siapa aja yang mau daftar, kalau kalian misalnya layak gitu, ya udah dia terima aja, jadi dia nggak pakai kuota tahunannya. Jadi emang kayak ya tinggal gimana meyakinkan si orang interviewnya itu ya, misalnya mereka selalu bilang kayak semua komponennya itu rata, tapi ya menurut aku namanya kita interview kan, pasti si orang ini punya penilaian yang lebih besar sih komponennya dibanding yang kertas kan. Iya pasti. Ya udah, ya kan misalnya kayak kalau kita ngomong terus kita klik ya pasti orangnya kayak nulisnya bagus gitu kan. Terus di bulan akhirnya
tes itu, terus dari Leeds dan Birmingham sama Westminster itu dapat LOA conditional, tapi karena harus ngelengkapi si IELTS-nya dulu. Dia gitu, yaudah akhirnya pas bulan Juni LPDP ngumumin. Nah itu aku beneran gak nyangka sih, karena kayak waktu itu aku nothing tulus kayak yaudah pokoknya apply aja dulu, hasilnya gimana ya lihat nanti gitu. Iya, yang penting coba dulu gitu ya Kak. Iya, terus aku mikir kayak iya kayak waktu itu kalau nggak dicoba kapan kan? Iya, itu tuh hoki sih menurut aku kayak gila. Wah ini sih mungkin karena nggak banyak berharap juga, jadi kayak yang ngelakuinnya yang penting pede aja dulu gitu. Waktu interview tuh udah sampai bawa proposal tesisnya. Sementara aku kayak waktu mereka tanya kayak ya saya belum berangkat, cuma saya tahu saya mau jurusan apa, dan udah jadi di LPDP tuh ada salah satu berkasnya tuh rencana studi. Itu aku udah isi kayak gue di semester 1 nanti ambilnya ini, semester 2 ambilnya ini gitu. Cuman kalau tesis ya nggak tahu gitu, karena waktu itu sih alasan aku ngelesnya kayak jurusan aku tuh cukup dinamis. Dan aku nggak tahu nih bener. Tahun depan apa yang lagi tren. Ngapain aku mikirin dari sekarang, terus nanti tahun depan berubah lagi trennya. Ya, sedangkan masalahnya itu nanti, bukan sekarang gitu, Mak. Iya, terus ya ngeles aja sih sebenarnya. Ambil itu apa ntar lagi? Iya kan, kayak ya udah gitu. Terus bener juga. Ya udah akhirnya keterima. Terus aku waktu itu sebenarnya bisa berangkat 2016, tapi waktu itu mikir kayak IELTS-nya masih belum. Terus aku kerja belum resign, terus belum nyiapin apa-apa gitu untuk berangkat ke Leeds. Dan LPDP itu wajib ikut persiapan keberangkatan yang mereka yang tentuin gitu, kayak nanti kamu masuk ke grup nomor berapa gitu-gitulah untuk ikut persiapan keberangkatan 1 minggu di tempatnya mereka. Nah, aku mikir kayak, aduh mepet banget, dan belum tahu dari LPDP tuh dapat persiapan keberangkatan ke berapa, tanggal berapa gitu-gitu. Aku bilang ke IBEC-nya kayak, bisa nggak bantu aku untuk ngejuin defer gitu, mundur deh berangkatnya, gue ambil kuliahnya 2017-2018 aja gitu. Dibantu sama IBEC, bisa ternyata. Terus ya udah, jadi aku punya waktu 1 tahun lagi kan untuk kayak ya ngurusin resign lah. Terus akhirnya persiapan keberangkatannya LPDP itu PK83 itu bulan Oktober 2016. Terus jadi sampai akhir 2016 tuh aku masih cuma ngurusin LPDP doang. Terus di awal 2017 aku dapat IELTS-nya, aku kirim ke Leeds. Terus sekalian ya aku bilang kayak aku jadi ambil nih tapi 2017 gitu. Terus ya udah habis itu persiapan, bulan Juni aku resign dari Kontan. Terus bulan Agustus aku berangkat ke Leeds. Awalnya orang tua apakah kaget tiba-tiba anak perempuan perempuan pertama harus dilepaskan pergi jauh. Ya selalu kan kakak juga orangnya apa sih kayak family banget gitu kan, kayak selalu dekat sama. Terus gimana tuh orang tua kakak pas tahu kakak harus kesana? Kayaknya karena itu kan yang waktu SMA juga kenapa aku sebentar banget di Tanjung Pinang tuh kan karena aku juga memutuskan ya udah gue mau SMA di Jakarta, terus dapetnya malah di Cikarang, asrama boarding school kan. Oh sempat boarding school juga? Jadi SMA aku tuh waktu itu kan boarding school, makanya kayak keluargaku masih di Tanjung Pinang kan waktu aku udah pindah. Nah jadi kayak terus udah gitu waktu kuliah juga ya walaupun rumahnya di BSD tapi kuliahnya di Serpong, aku ngekos gitu. Jadi kayak pada dasarnya aku dari SMA tuh udah nggak sering-sering banget tinggal di rumah. Walaupun kakak udah terbiasa merantau, tapi kan selama ini merantaunya di Indonesia gitu ya. Kalau susah atau sakit tuh masih bisa kabur atau nelfon mama gitu kan. Tapi ini kan jauh di Inggris dan nggak mungkin kan terus orang tua atau siapa bisa tiba-tiba datang. Apa ya? Mungkin tadi yang aku tanamin tuh kayak nggak semua orang punya kesempatan itu, dan kayak lo pengen terus dikasih Allah jalan yang cukup mulus. Kayak makanya waktu itu kayak aku mikir orang tuh suka nanya kan kayak banyakan sukanya apa dukanya gitu. Aku nggak pernah mikirin dukanya gitu, maksudnya apa yang aku lalui di sana walaupun banyak juga susahnya, tapi yang aku rasa tuh senengnya aja gitu. Dan orang kan ada beberapa yang kayak homesick, terus nggak betah gitu, terus tekanannya banyak gitu kan. Aku nggak pernah homesick gitu kayak. Cuman nggak aku bilang ke banyak orang, maksudnya kayak kok kesannya
nggak punya perasaan ya, nih orang nggak homesick tuh kayak lah lu nggak sedekat itu sama keluarga lu, padahal ya kalau misalnya lingkaran dalam aku ya pasti ya Armina aja tahu kan aku segimana deketnya sama mereka. Kelihatan banget kalau sama keluarga. Iya. Banget. Kerjanya cuma main bareng doang. Iya, aku lihat banget di story kakak tuh, ya Allah. Waktu itu pernah aku sakit yang tangannya sampai bengkak banget dan aku nggak bisa gerakin, tapi ya udah akhirnya aku naik bus sendiri, terus daftar sendiri ke rumah sakit, ya udah urus aja sendiri sampai kelar. Dan mereka kan bukan tipikal yang kalau lu sakit dikasih obat ya. Kalau di sini kan kayak oh ya udah sakit ini resep obatnya tinggal ke apotek di bawah gitu. Enggak, dia tuh kayak oh ini bisa kok lu kompres aja sama es batu, terus lu minum ibuprofen, yang mana ibuprofennya lu beli aja di supermarket. Dia kayak oh udah. Padahal kayak kita yang karena mungkin sendiri ya kayak lu nggak lihat nih tangan gue udah segede-gede ini, lu suruh gue kompres doang, ngapain gue ke dokter gitu kan. Waktu itu sih cukup melegakan hati. Jadi pas lagi ambil darah, si perawatnya tuh bilang gini kayak lo kok diem, maksudnya nggak panik, nggak nyuruh gue hitung 1-3, nggak nyuruh gue nyalain musik. Jadi kayak kita bisa request kayak ayo dong nyalain musik, gue stres nih karena mau ambil darah. Wow. Iya, pengen bilang kayak maaf nih bapak saya di rumah dokter, kalau saya ambil darah aja rempong sih nggak jadi anak. Jadi kayak di situ merasa kayak oh bahkan buat dia aja gue cukup mandiri, kenapa gue harus takut gitu. Tapi di sana susah nggak sih Kak beradaptasinya? Waktu awal tuh dikasih kayak tiap minggu tuh dosennya akan email dan masukin di kayak di sistemnya gitu. Ini loh yang akan kita bahas minggu ini. Kalian harus bacanya buku ini gitu. Terus bukunya tuh ada 10. Yang wajib tuh kayak ada 3, terus yang optionalnya kayak ada 7-10 gitu. Terus kayak lah masa gue baca dalam 1 minggu banyak banget gimana? Ini sebetulnya harus kelar semua bukunya gitu. Nah, jadi paling nggak tuh skimming gitu. Jadi ya terutama yang wajib ya, yang wajib tuh kayak ya udah nikmatin aja lu baca tuh gitu. Kalau yang biasanya aku yang optionalnya curang sih. Jadi aku akan cari jurnal karena kan paling jurnal sih 15-20 halaman kesimpulannya kayak itu masih, gitu ya. Iya, masih. Terus dia punya kesimpulan lagi kan. Jadi kayak ya udah baca jurnal gitu. Karena minggu pertama tuh aku nggak kayak pede aja. Seru kelas pertama gitu kan. Dia nggak pakai basa-basi, nggak pakai penjelasan, dia gas terus aja. Kayak, lah terus gue kayak, weh, kosong nih. 1 jam tuh benar-benar kosong. Dan aku cuma menikmati aja kayak, karena aku suka accent British kan, jadi kayak, enak nih dengerin ini ya gitu. Nggak belajar, jadi Dan setelah itu aku menyadari bahwa, nggak bisa nih, di Indonesia lu akan diajarin. Aku nggak tahu sih S2 ya. Cuman, S1 aku gitu kan, jadi kayak terus ternyata di sini tuh benar-benar harus ya udah lu belajar sendiri, dan yang gue kasih itu adalah materi untuk lu datang ke kelas supaya bisa gitu. Dan mereka tuh punya kelas, jadi kelasnya dibagi 3. Yang satu itu kelas tadi lecture, beneran 1 jam tuh dosennya ngomong, kita cuman ada tanya jawab sedikit di akhir. Kelas keduanya itu emang khusus untuk diskusi. Jadi justru misalnya kayak satu kelas tuh 30 orang. Jadi 10. Jadi kita dibagi kelas ABC. Jadi di 10 itu nanti dikasih 2 jam. Bahas deh, lu boleh nanya apa aja. Gua kasih studi kasus, lu bahas bareng-bareng, kita bedah yang mana yang lu nggak ngerti. Jadi itu saatnya lu berdiskusi sama dia gitu. Terus ada, karena aku new media, ada kelas workshop. Di situ baru semua praktikum kayak buat website lah, buat ini, buat itu, crawling data gitu-gitu, itu semuanya di situ gitu. Dan Leeds itu sangat membantu mahasiswa internasionalnya ya. Jadi ada kelas-kelas di perpustakaan tuh yang gratis, cuman ya harus cepet-cepetan. Jadi kayak how to write an academic writing gitu, paper gitu kan. Jadi kayak benar-benar ya udah, lo ikut kelasnya nanti dia akan guide. Terus bisa juga booking kayak gue mau konsultasi dong, kira-kira nih paper yang gue buat udah masuk nggak kerangka berpikirnya. Jadi dia nggak ngedit tulisan kita, tapi dia ngasih tahu nggak, kerangka berpikir lo tuh salah, mestinya tuh berpikirnya begini gitu. Karena papernya itu nggak
nggak bener atau nggak salah, tapi gimana lo bisa menjabarkan analisa dengan baik gitu. Jadi kayak kalau lo mau bahas satu topik, ya analisanya begini mengerucutnya, dan jawabannya itu nanti begini gitu. Dan mereka tuh sangat anti ya pakai kutipan diri sendiri. Jadi kayak jangan buat opini di dalam paper. Jadi kayak lagi nulis berita, ya lo harus kutip aja sumber sebanyak-banyaknya. Jadi bahwa kalau lo mau kasih paraphrasing kan, jadi jatuhnya ya lo harus bisa paraphrasing, atau enggak kalau lo mau punya statement, coba cari ada enggak scholar-scholar lainnya yang udah bisa backup itu gitu. Oh, ada jadi landasannya, pendapatan, iya harus ada landasan teoritisnya. Bahwa mentah banget gitu ya. Bener. Jadi setelah itu ya baru pendapat lo tuh valid. Kalau enggak ya lo ngarang berarti gitu. Karena lo bukan siapa-siapa. Gitu. Intinya banyak baca. Iya. Jadi dan kita nggak terbiasa itu kan kayak. Iya. Mungkin S1 nggak baca. Kayaknya S1 tuh komunikasi aku ini sih. Yang penting panjang aja nggak sih ngarang. Iya benar. Tapi banyak dengar berita ya. Yang penting sih banyak dengar berita, gitu update gitu. Nah itu panjang juga. Dan mereka tuh sangat aneh gitu, maksudnya aku nerimanya aneh ya. Jadi buat paper setelah 3 bulan gitu kayak untuk kayak UTS lah ya, maksimum 2000 kata. Terus aku kayak lah kalau di Indonesia kalau gue pendek gue ya payah gitu kan. Kita kan sebanyak-banyaknya sepintar-pintarnya orang gitu. Nggak, dia minta 2000 dan gimana bahkan tuh sampai dia tuh kayak kalau lebih ada penaltinya dan nilai lo akan di-cut gitu. Berarti lo terlalu baik bicara. Oh, dia harus to the point aja gitu ya. Gak usah basi. Benar. Selama 1,5 tahun merantau di negeri orang, apa sih kayak pelajaran hidup apa yang kakak dapetin buat diri kakak? Banyak banget sih. Jadi kayak aku merasa tinggal di Leeds sebentar itu kayak life changing experience. Itu di saat aku kebetulan aku juga berangkatnya nggak muda gitu, jadi kayak memang udah saatnya lo bisa menyelesaikan masalah hidup lo sendiri gitu, nggak cuma membuka mata, nggak membuka wawasan, nambah pengalaman, tapi kayak segala hal gitu, mulai dari lo harus mikirin nih mau masak apa dari Senin sampai Jumat, karena kayak kalau jajan ya berarti ngabisin duit, sementara aku lebih prefer kayak duitnya buat aku jalan-jalan daripada buat aku jajan gitu kan. Terus kayak aku harus tahu nih, oh aku punya uang segini, aku bayar rent berapa, aku bayar langganan handphone berapa, bayar makan berapa, dan aku mau jalan-jalan kemana gitu. Bahkan tuh untuk jalan-jalan aja tuh aku mikirinnya dari jauh hari, karena kayak lebih murah gitu-gitu kan. Terus aku harus mikirin, karena gue suka ke London hampir tiap bulan, kayak ngotot aja kayak mau ke London gitu. Ibaratnya kayak aku mungkin tinggal di BSD, tiap minggu aku mau ke Jakarta gitu. Jadi aku harus kayak ada kartu ini tuh ngebuat naik kereta diskon 30%, terus ada naik bus lebih murah. Kalau pergi kayak gue nggak capek deh, mending gue pergi pagi naik bus karena 5 jam kalau naik bus ke London, pulangnya aja kalau gue capek baru naik kereta. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu harus dipikirin sendiri kan. Aku mungkin udah ngekos dari SMA gitu, tapi ya tadi yang kayak Armina bilang gitu, aku bisa minta uang kayak Pak, uang bulanannya habis gitu kan. Uang kosan juga dibayarin sama papa gitu. Tapi di Leeds kan enggak, itu uang ya segitu aja, nggak akan ada yang bisa bantu juga karena pakai pound sterling. Lu udah tua juga untuk minta uang ke rumah. Jadi pertama dari sisi keuangan sih, aku harus tahu aku mau ngapain dan alokasinya kemana. Terus kerjain tugas juga kayak di sana tuh nggak ada deadline-nya tuh nggak ada yang harian, semuanya tuh jauh gitu. Kayak aku bahkan dari awal aku masuk, aku udah tahu nih tugasnya itu dikumpulinnya kapan. Itu bisa 4 bulan lagi gitu. Cuman tinggal lo nya aja mau kerjain dari sekarang, lo punya banyak waktu bimbingan sama dosen lo, atau lo kerjain mepet aja juga nggak ada yang marah gitu. Cuman di situ juga karena aku beasiswa, aku mikir kayak lo kalau gagal, lo harus ganti rugi. Atau lo ya nggak bisa gagal gitu. Jadi bahkan sampai aku mau ngerjain tugas aja tuh aku harus pikirin. Terus misalnya aku mau jalan-jalan, aku harus mikir kayak, oh berarti tugas ini harus kelar dulu, gue submit baru gue jalan. Atau ya kalau nggak resikonya lo bawa laptop tuh kemana-mana gitu. Jadi perencanaan hidup sih, kayak hari ini apa yang harus gue lakukan, dan gue mau apa, bawa apa gitu. Terus
misalnya kayak di kampus gitu, aku tuh bisa yang kalau lagi musimnya tugas, kita tuh biasa kayak di perpus sampai malam, atau ada yang namanya cluster, itu kayak tempat IT yang isinya komputer semua. Lo bisa, karena dia buka 24 jam, aku bisa pulang jam 3 subuh, jadi yang lo harus pikirin adalah, kalau lo berangkat pagi, aku bawa bekal tuh untuk makan siang, makan malam, terus snack, terus ya udah nanti lo punya budget nih, misalnya 5 pound untuk lo jajan, kalau lo emang pengen jajan gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih, karena di Indonesia menurut aku semua ada ya. Semua mudah terus, ya. Iya, dan ya kayak tadi, minta tolongnya gampang gitu kan. Siapa sih yang gak mau nolongin gitu. Terus kayak harus ya ada lah saat-saat misalnya, nilai tugasnya jelek gitu. Terus gue harus gimana nih supaya itu bisa tetap kekejar yang pengen gue kejar gitu. Terus kalau menyerah juga, siapa yang mau bantu gitu kan. Kayak, ya lu usahain lah sendiri, gak akan ada juga yang bisa bantu gitu. Di situ aku belajar kayak, hidup tuh nggak memberikan pilihan untuk menyerah, karena kalau lo menyerah ya udah selesai, apa-apa yang lo pengen tuh ya selesai. Dan aku selalu balik lagi kayak, lo pengen terus diwujudin nih, terus udah di situ lo nyerah, kayak lah ngapain gitu. Masih banyak orang lain yang mungkin punya niat yang lebih besar, ini tuh cuma 1 tahun gitu. Kalau misalnya lo nyerah, emang yakin bisa balik tinggal di luar negeri lagi, sekolah di sana lagi gitu. Terus kalau lo mau main-main, terus nggak mau nganggep pelajaran lo serius, lo yakin dapat ilmu yang sama lagi di suatu tempat yang lain gitu. Itu aku selalu berusaha kayak, ini tuh nggak akan keulang. Jadi lo cuman harus bisa dan harus menikmati itu gitu. Ada nggak sih Kak pesan buat adik-adik atau buat teman-teman yang punya mimpi buat bisa kesana juga, tapi sekarang masih berusaha gitu? Nggak ada yang lebih cepat, nggak ada yang lebih kelamaan gitu. Maksudnya, aku berangkat tuh setelah teman-teman aku pada pulang LPDP gitu. Jadi waktu itu aku merasa sempat kayak, lu kelamaan kerja gitu. Terus kalaupun misalnya berangkatnya duluan nih, habis S1 berangkat, ya nggak ada yang salah. Karena kan ada yang bilang kayak, lu belum punya pengalaman kerja kok udah ambil S2. Ntar lo pulang dianggapnya kayak S1 loh, nggak punya pengalaman kerja gitu. Ya nggak masalah, kalau lo punya kesempatannya saat itu ya pergi. Terus kalau misalnya udah kerja lama nih, 3 tahun, 5 tahun, aku punya temen kayak dia baru berangkat S2 setelah umurnya 35 tahun, ya nggak ada yang salah juga. Kayak berarti kesempatan dia datangnya saat itu, dan dia juga nggak telat gitu kan. Kadang kita tuh suka tertahan karena pikiran-pikiran kayak gitu. Orang, terutama perempuan yang kayak, lu perempuan udah umur 30 masih mau berangkat kuliah, terus lu kapan nikahnya? Ya nggak apa-apa, kalau toh belum tentu juga kalau lu nggak ambil, terus lu di Indonesia aja, terus lu bakal nikah gitu kan, nggak ada yang tahu kan jodohnya. Nggak ada yang tahu. Ya kan, daripada nungguin jodoh yang nggak tahu di mana, tapi ada S2 yang bisa diambil, ya pergi aja gitu. Terus yang bilang kayak, bahasa Inggris gue nggak jago gitu, ya nggak apa-apa. Maksudnya aku juga IELTS tuh sampai 3 kali supaya dapet si 6,5 itu, cuma karena writingnya doang. Sampai hari ini juga kalau disuruh nulis, ya aku masih berusaha sesusah itu gitu. Apalagi academic writing tuh lebih susah kan ya, daripada yang sehari-hari. Cuman ya, terus orang bilang kayak, lu ambil IELTS sampai 3 kali, duit lu habis. Ya nggak apa-apa, aku merasa nggak ada yang rugi gitu. Toh IELTS yang pertama bisa aku pakai buat LPDP, IELTS yang kedua ya nggak apa-apa lah, pajangan punya 1 lagi gitu. Terus atau mungkin aku mau apply kerja bisa aku pakai lagi gitu kan. Terus kayak ada yang bilang kayak nggak semua orang dapat beasiswa gitu, tapi beasiswa di luar juga banyak, dan yang bisa kita lakukan tuh cuman ya coba aja terus udah tahu sih. Ada temenku yang dia nggak nentuin mau di mana. Kalau aku emang milihnya Inggris karena aku tahu dia cuma 1 tahun. Terus syaratnya nggak banyak, dan mostly tuh nggak pakai interview gitu. Beberapa kalau di Amerika tuh pakai interview. Terus ya mungkin karena jurusan aku juga jadi nggak ada interview. Terus aku pikir ya kesempatannya lebih besar. Beasiswa tuh nggak cuma LPDP, ada Chevening, ada Aminef, ada Erasmus gitu-gitu. Dan kita hidup di zaman yang kalau mau tahu kayak tinggal buka Google terus kayak Erasmus gitu, terus informasinya keluar kan, nggak lagi kayak dulu kayak lo harus cari di mana gitu. Bahkan apply-nya bisa online, terus nanti baru tahap keduanya baru dipanggil gitu kan. Semuanya tuh sebenarnya ada di kita sih. Kalau misalnya kita cuma mau hidupnya sampai di situ aja gitu, misalnya
terbatas sama kayak, aduh gue belum ambil IELTS, udah keburu, pendaftarannya udah mau tutup gitu. Beasiswa itu rata-rata setiap tahun pasti ada. Dan mereka tuh reguler gitu. Tanggalnya juga cuman berubah tanggal, tapi bulannya selalu di situ-situ aja. Kayak nggak pernah geser, polanya tuh begitu. Jadi nggak apa-apa, hari ini belum ambil IELTS-nya bisa dipakai buat tahun depan, kan expirednya 2 tahun. Atau justru malah kayak, oh gue masih punya waktu untuk les dulu, untuk ini, itu gitu. Sebelum gue ambil, terus gue bisa nyiapin persyaratannya dari sekarang. Makasih buat Kak Namira, semoga teman-teman yang nonton hari ini bisa terinspirasi dan mendapatkan alasan baru kenapa sih kalian harus merantau di negeri orang, ataupun kenapa sih kalian harus lanjut S2.